Mau ngonten, live streaming, mau cover lagu, mau karaokean, udah nggak perlu pakai alat yang mahal-mahal. Cukup pakai sound card VA8 Plus saja, harga murah, kualitasnya nggak murahan. Sekarang, BH Korslet, kalau untuk live streaming, karaokean, cover lagu, cukup pakai VA8 Plus yang dari TAF Studio, kualitasnya bagus, nggak kalah dengan sound card mahal, bisa dihubungkan ke media apa aja. Seperti speaker aktif, mixer ampli, laptop, gitar, handphone, dan lain-lain. Ingat ya, berkualitas itu nggak harus bikin dompet terkuras. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 545. Musim panas yang terik telah tiba dan cuaca di utara berangsur-angsur menjadi lebih panas. Bau busuk yang tak tertahankan tercium di seluruh kota Jinsu. Alasannya sederhana, di luar kota, mayat-mayat berserakan di tanah, sebagian besar sudah mulai membusuk, tetapi tidak ada yang berani keluar untuk membersihkannya. Bau yang dikeluarkan oleh bangkai-bangkai ini menarik banyak pemulung. Beberapa burung nasar berdiri di semak-semak rendah di dekatnya. Bukannya mereka tidak mau memakan bangkai-bangkai itu, tetapi bangkai-bangkai itu terlalu banyak dan mereka tidak dapat menghabiskan semuanya. Mereka juga sudah kenyang, jadi mereka berdiri di pohon-pohon untuk mencernanya. Ketika bangkai-bangkai itu hampir tercerna, mereka terus makan. Ada beberapa prajurit yang berjaga di tembok kota, namun mereka hanya menutup hidung, berjongkok dalam bayangan di balik tembok, dan mengumpat dalam hati. Kota Jinsu adalah kota terbesar di prefektur Datong di utara, dengan populasi ratusan ribu jiwa. Kota ini merupakan kota gerbang menuju ibu kota Kekaisaran Dazhou. Biasanya, banyak orang datang dan pergi ke sana kemari, dan bisnisnya sangat sibuk, tetapi sekarang kota ini telah menjadi kota mati yang tidak seorang pun berani menginjakkan kaki di sana. Kepala daerah Jinsu, Su Changhe, sangat khawatir hingga pelipisnya memutih. Hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan, ia kehilangan lebih dari 10 pon. Pada saat ini, kompleks prefektur Jinsu dipenuhi orang, termasuk utusan kekaisaran dari atas, pelayan Yamen dari berbagai tempat yang mencari bantuan, dan pedagang lokal yang merugi. Utusan kekaisaran meminta agar pasukan dikirim, para pelayan Yamen meminta agar pasukan dikirim, dan para pedagang meminta agar pasukan dikirim, dan mereka meminta prefek untuk memusnahkan tentara Qiang. Su Changhe juga ingin melakukannya, tetapi tidak ada cara. Mereka tidak bisa melakukannya. Para prajurit Qiang yang dipimpin oleh Raja Qiang Hetian, licin seperti ikan loah dan tidak dapat ditangkap sama sekali. Bahkan tentara Qinglin mengalami kekalahan telak dan komandan mereka ditangkap. Prefek Su, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan Marsekal Jiang apapun yang terjadi. Ini adalah perintah darurat dari Perdana Menteri Jiang. Jika kita menunda lebih lama lagi, jika Marsekal Jiang mendapat masalah, Anda dan saya akan bertanggung jawab. Su Changhe melirik utusan kekaisaran, membuka mulutnya, tetapi tidak menanggapi. Dia benar-benar terlalu malas untuk menanggapi. Semua orang tahu bahwa komandan tentara Qinglin, Jiang Dahai, adalah sepupu Perdana Menteri Jiang Mingjia. Jika situasinya memungkinkan, bagaimana mungkin Su Changhe tidak membantunya? Inti masalahnya adalah sekarang orang-orang Qinglin di kota Jinsu ketakutan setengah mati. Lebih dari 10.000 orang berlarian seperti burung puyuh. Ketika mereka diperintahkan untuk menyelamatkan komandan mereka Jiang Dahai, mereka malah menolak untuk bertindak dan bahkan tidak mematuhi perintah dan menolak untuk pergi. Bahkan Su Changhe telah memenggal kepala beberapa orang, tetapi tidak berhasil. Tuan, Anda juga tahu situasi spesifiknya. Bukannya kita tidak mau bertempur, tetapi para prajurit Qiang itu terlalu ganas. Tidak ada yang berani keluar kota untuk membersihkan mayat-mayat itu, apalagi melawan mereka, karena Anda tidak tahu dari mana para prajurit Qiang itu akan datang. Jika Anda tidak berhati-hati, kita bahkan bisa kehilangan kota Jinsu. Itu karena tembok kota Jinsu kita begitu tinggi sehingga orang-orang Qiang tidak ingin menyia-nyiakan pasukan mereka di sini. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan mampu mempertahankan kota Jinsu. Yang mulia, Anda meminta kami untuk menyelamatkan Marsekal Jiang dalam keadaan seperti ini. Itu benar-benar permintaan yang terlalu besar. Utusan kekaisaran itu tersenyum dingin dan melemparkan medali emas perintah pemindahan dengan ganas.
Medali itu melesat keluar seperti anak panah yang tajam dan menancap di pilar di belakang Su Changhe dengan bunyi klik. Tindakan ini membuat Su Changhe ketakutan dan juga membuat para penjaga di sekitarnya terkejut. Mereka ingin menghunus pedang, tetapi tiba-tiba teringat bahwa orang di depan mereka adalah utusan kekaisaran, jadi mereka berdiri di sana dengan canggung dan tidak bergerak. Ini surat perintah emas, Gubernur Su. Anda harus mengirim pasukan, mau atau tidak. Kalau tidak, saya berhak memenggal kepala Anda. Utusan kekaisaran itu sangat arogan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah keturunan langsung dari Perdana Menteri. Tidak mudah baginya untuk meminta surat perintah emas. Su Changhe bahkan mendengar bahwa ada perubahan di istana. Dikatakan bahwa kaisar saat ini sedikit berbeda dari kaisar sebelumnya. Bahkan ada desas-desus bahwa kaisar telah diganti. Tentu saja, Su Changhe baru saja mendengarkan gosip semacam ini. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia merasa itu tidak mungkin. Su Changhe berdiri tak berdaya dan berkata, kalau begitu, utusan kekaisaran harus ikut denganku untuk menantang pertempuran. Sekarang ada dua kekuatan utama di kota Jinsu. Yang pertama adalah tentara dan pelayan Yamen kota Jinsu. Jumlah mereka terbatas dan mereka hanya bertugas menjaga ketertiban umum di kota. Jumlah mereka paling banyak hanya lebih dari 1.000 orang. Akan tetapi, ada lebih dari 30.000 pasukan Qinglin yang ditempatkan di kota Jinsu. Ini adalah tentara Qinglin kiri, pasukan cadangan tentara Qinglin. Pasukan resmi tentara Qinglin menjaga antara Jinsu dan kota Yusu. Peran utamanya adalah menahan kavaleri kekaisaran kerajaan Yusu. Jumlah total orangnya adalah 80.000, sedangkan kavaleri kekaisaran kerajaan selalu memiliki staf lengkap dengan total ratusan ribu. Terus terang saja, tentara Qinglin hampir setara dengan tentara pribadi Jiang Mingjia. Alasan mengapa ada ratusan ribu tentara pribadi adalah untuk menahan kavaleri kekaisaran kerajaan terutama karena beberapa kavaleri kekaisaran kerajaan adalah orang-orang Liu Xiangwang, dan sebagian lagi adalah orang-orang fanatik keluarga kerajaan. Hanya kaisar yang dapat memobilisasi mereka. Bahkan jika kaisar telah berubah dan berhasil merebut kekuasaan, Jiang Mingjia masih belum tenang. Oleh karena itu, dia tidak akan menggerakkan tentara Qinglin dengan gegabah kecuali dia dapat menghindari menggerakkan mereka. Sekarang dia datang untuk memerintahkan prefek Jinsu Su Changhe agar mengirim pasukan untuk menyelamatkan Jiang Dahai, tentu saja berharap agar dia mengorganisasi pasukan untuk mengambil tindakan. Ketika Su Changhe memimpin utusan kekaisaran ke pangkalan tentara Qinglin, dia mendapati bahwa para pengawalnya lemah dan bahkan ketika Su Changhe tiba, orang-orang ini tidak banyak bergerak. Utusan kekaisaran itu marah, apa yang terjadi? Orang-orang ini hanya malas di sini. Mengapa mereka tidak menyelamatkan komandan mereka? Ini keterlaluan. Utusan kekaisaran itu melotot tajam ke arah Su Changhe, lalu mulai memerintahkan anak buahnya untuk mengerahkan pasukan Qinglin dan bersiap untuk berperang. Tetapi meskipun mereka tahu utusan kekaisaran akan datang, mereka tetap mengabaikannya. Sungguh keterlaluan. Utusan kekaisaran itu sangat marah. Dia berani melakukan apa yang tidak berani dilakukan Su Changhe. Sekarang dia menghunus pedangnya, bergegas maju dan memenggal kepala seorang prajurit yang hanya berusaha menyenangkannya. Darah menyembur keluar, dan prajurit tentara Qinglin yang tanpa kepala itu jatuh ke tanah dan masih berkedut. Kepalanya dipegang oleh utusan kekaisaran, dan ekspresinya masih ketakutan. Utusan kekaisaran melemparkan kepala itu kepada wakilnya, memintanya untuk mengambilnya, dan kemudian terus berjalan menuju kamp militer. Saya Liu Yizhen, utusan istana. Sampaikan perintah saya. Semua pasukan harus berkumpul dan bersiap untuk berbaris. Siapapun yang lalai akan dieksekusi tanpa ampun. Utusan kekaisaran Liu Yizhen cukup berani. Dia menebas orang-orang sambil berjalan. Dia akan menghampiri mereka yang ceroboh atau lamban dan memotong tangan mereka. Dia sangat kuat dan memiliki keterampilan yang tajam. Prajurit biasa bukanlah tandingannya. Selain itu, utusan kekaisaran setara dengan pelayan kaisar, jadi tentara Qinglin tidak berani menghadapinya. Setelah bertahan selama 1 atau 2 gerakan, mereka dipenggal olehnya dengan 1 pukulan. Pada akhirnya, orang-orang di sekitar Liu Yizhen membawa 17 atau 18 kepala berdarah, dan tidak ada seorang pun yang tidak mematuhi mereka di sepanjang jalan. Ketika utusan kekaisaran lewat, semua orang berdiri tegak dan berkeringat deras. Siapapun yang lalai akan dipenggal kepalanya. Di bawah tekanan seberat itu, seluruh tentara Qinglin akhirnya takluk karena perlakuannya.
Mereka mulai berbaris dengan tertib. Meskipun mereka sangat takut pada tentara Qiang, mereka tetap harus membawa senjata dan pergi berperang. Setelah menyaksikan pasukan bersiap-siap dengan tertib, Liu Yizhen menatap Su Changhe dengan tatapan jijik. Prefek Su, Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Saya sarankan Anda berhenti menjadi prefek. Saya akan melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada Perdana Menteri. Tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Liu Yizhen pergi bersama anak buahnya. Su Changhe hanya bisa tersenyum pahit. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bukannya dia benar-benar tidak punya kemampuan, tetapi dia benar-benar tidak berani menyinggung tentara Qinglin terlalu dalam. Utusan kekaisaran memiliki perintah kaisar dan juga merupakan orang kepercayaan dekat Perdana Menteri Jiang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada tentara Qinglin yang berani melakukan apapun padanya. Namun, keluarga Su Changhe semuanya tinggal di kota Jinsu. Jika dia berani menekan tentara Qinglin sekuat Liu Yizhen, maka seluruh keluarganya mungkin akan terbunuh suatu hari nanti. Oleh karena itu, ia masih memahami doktrin tentang jalan tengah. Ia bukanlah orang pertama yang menonjol, dan bukan pula orang terakhir yang menyusut. Ia harus melakukan apa yang diperintahkan atasannya, tetapi ia tidak boleh melakukannya terlalu berlebihan. Tema utamanya adalah tidak boleh gegabah. Liu Yizhen memimpin 15.000 prajurit Qinglin keluar kota untuk menghadapi musuh. Mereka pertama-tama membersihkan mayat-mayat di luar kota, menumpuknya bersama-sama dan membakarnya, karena semua orang tahu bahwa jika mayat-mayat ini tidak ditangani dengan benar, maka wabah penyakit akan menyusul. Pada saat itu, tidak akan ada lagi prajurit Qiang, dan rakyat mereka sendiri akan mati satu demi satu di dalam kota. Setelah membuang mayat-mayat ini, dan melihat tidak ada tentara Qiang yang datang, Liu Yizhen menjadi semakin bangga. Dia berbalik dan menatap Su Changhe di menara dengan provokatif, lalu memimpin pasukannya untuk menyelamatkan Jiang Dahai, komandan tentara Qinglin. Bab 546. Ngomong-ngomong, Jiang Dahai masih menjadi panglima tertinggi seluruh tentara Qinglin, tetapi setelah dia ditangkap, tidak ada seorang pun di tentara Qinglin yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya, tetapi mereka semua malah mundur. Tentu saja, ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada para prajurit ini. Bagaimanapun, komandan mereka sendiri telah ditangkap oleh musuh, dan mereka tidak memiliki pemimpin. Para jenderal juga tidak kompeten. Mereka juga takut dibunuh oleh orang-orang Qiang. Mereka telah mengerahkan 20.000 orang, dan lebih dari 13.000 orang kembali, dengan hampir 7.000 orang tewas. Faktanya, mereka hanya bertempur 3 kali, yang berarti lebih dari 2.000 orang tewas dalam setiap pertempuran. Bahkan jika ada 2.000 babi, akan butuh waktu lama untuk membunuh mereka, tetapi tentara Qiang membunuh mereka semudah memotong melon dan sayuran. Jumlah mereka jelas tidak sebanyak itu, kekuatan tempur mereka jelas tidak terlalu kuat, dan senjata mereka tidak canggih. Namun, saat menghadapi mereka, pasukan Qinglin sama sekali tidak memiliki efektivitas tempur, karena pasukan Qiang tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran langsung. Mereka akan bersembunyi di air, di pegunungan, atau bahkan berpura-pura menjadi mayat. Saat pasukan lewat, mereka akan melompat keluar dan mulai membunuh orang. Banyak orang terbunuh bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Terlebih lagi, para prajurit Qiang tidak akan pernah bertempur sampai akhir. Mereka akan membunuh beberapa orang dan pergi, tetapi mereka akan menyeret beberapa mayat. Seperti binatang buas, mereka akan menghadapi tentara Qinglin dari kejauhan. Kemudian, di depan tentara Qinglin, mereka akan memotong-motong rekan-rekan mereka dan memakan hati dan jantung mereka, yang membuat tentara Qinglin gemetar. Tentara Qinglin adalah tentara biasa, tetapi mereka tidak pernah berperang selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tentara Qiang yang telah selamat dari ratusan pertempuran dan sangat ganas? Hasil dari banyak pertempuran adalah mereka ditakuti oleh tentara Qiang, dan banyak dari mereka yang dirampok dan dibunuh. Pada akhirnya, bahkan panglima tertinggi tentara Qinglin, Jiang Dahai, ditangkap hidup-hidup. Situasi ini sungguh tidak dapat dipercaya. Atas perintah kaisar dan kemarahan Jiang Mingjia, Liu Yizhen mengatur ulang pasukan Qinglin. Ia percaya bahwa selama ia menggunakan cara berdarah besi dan keunggulan jumlah yang mutlak, ia dapat membunuh sekelompok binatang humanoid yang keluar dari pegunungan. Namun, Liu Yizhen masih ceroboh, meskipun dia pikir dia sudah siap. Akan tetapi, ketika ia bertempur pertama kali dengan tentara Qiang,
ia baru saja memimpin pasukannya keluar kota kurang dari 2 jam. Pada saat itu, Liu Yizhen menerima berita bahwa Raja Qiang Hetian dan pasukannya berada di luar kota Yuzhou bersiap untuk menyerang Yuzhou. Maka dia pun langsung menuju Yuzhou dengan maksud memberi pukulan telak kepada Raja Qiang Hetian, untuk memberinya pelajaran dan memberitahunya bahwa masih ada orang di dunia ini yang tidak takut dengan prajurit Qiang mereka. Namun, sebuah kecelakaan terjadi tepat di bawah hidung mereka. Lokasinya berada di hutan pegunungan, dengan ruang terbuka di sekelilingnya. Batu-batunya panas karena matahari. Liu Yizhen tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menyamar sebagai batu dan kemudian terkena sinar matahari. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, jika orang biasa terkena sinar matahari, ia bisa mati dalam beberapa jam. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan, bahkan tentara Qinglin yang telah menderita kerugian dari tentara Qiang. Bagaimanapun, mereka sangat lelah sekarang. Mereka bisa saja berbaring di kota dan menikmati cuaca musim panas yang sejuk, tetapi sekarang mereka dibawa keluar oleh Liu Yizhen untuk berlari keluar di bawah terik matahari untuk menyelamatkan komandan sialan itu. Apakah dia tidak tahu orang macam apa komandan itu sebelumnya? Jiang Dahai, komandan tentara Qinglin, adalah seorang tiran. Meskipun dia adalah sepupu Perdana Menteri Jiang Mingjia, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun seperti Jiang Mingjia. Dia rakus akan jasa dan gegabah, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan menjadi penindas di kubunya sendiri. Ketika dia bertemu dengan tentara Qiang, dia segera memanggil orang-orangnya sendiri untuk memimpin dan kemudian melarikan diri. Mengapa Jiang Dahai, panglima tertinggi tentara Qinglin, ditangkap oleh tentara Qiang? Itu karena dia melarikan diri dalam kepanikan dan meninggalkan pasukan utama jauh di belakang. Kemudian, Raja Qiang Hetian dan anak buahnya menghentikan jalan mundurnya dan langsung menangkap komandan tertinggi. Komandan kepala itu sangat tidak baik dan tidak adil, kalau begitu. Oleh karena itu, prajurit Qinglin yang tersisa bergegas kembali ke kota, meninggalkan komandan mereka kepada prajurit Qiang tanpa peduli. Kalau pasukannya biasa saja, bagaimana mungkin panglimanya bisa ditangkap hidup-hidup oleh musuh kalau organisasi pasukannya masih utuh? Namun, tentara Qinglin begitu ajaib dan keras kepala sehingga komandan mereka tidak hanya ditangkap, mereka juga berlari kembali ke kota Jinzhou tanpa masalah. Su Changhe bahkan tidak dapat bertanya kepada mereka, karena jika dia bertanya, dia hanya akan mengatakan bahwa tentara Qiang terlalu kuat dan mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Mereka sangat takut. Memang benar mereka sangat takut, tetapi mereka tidak benar-benar takut. Alasan utamanya adalah mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka untuk komandan seperti Jiang Dahai. Sekarang, mereka dipaksa oleh Liu Yizhen untuk bekerja lembur, dan emosi negatif semua orang masih sangat serius. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyadari bahwa batu-batu besar di pinggir jalan itu sebenarnya mempunyai beberapa masalah. Tiba-tiba, tidak seorang pun tahu bagaimana prajurit Qiang mengordinasikan informasi, tetapi mereka melompat pada saat yang sama dan melancarkan serangan terhadap pasukan Qinglin di dekatnya. Beberapa dari mereka menggigit leher prajurit Qinglin seperti binatang buas, sementara yang lain menusukkan pisau mereka langsung ke leher mereka. Untuk sesaat, teriakan terdengar di mana-mana. Prajurit Qinglin di kejauhan belum tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sejumlah besar dari mereka di sisi ini sudah berbaring. Darah mengalir dan membasahi tanah yang panas di sini. Rumput yang tumbuh di sini tahun depan pasti akan jauh lebih subur daripada di tempat lain. Itu tentara Qiang, itu tentara Qiang, mereka datang. Ah, Xiao Hei dan yang lainnya terbunuh. Leher mereka digigit oleh tentara Qiang. Sial, hantu-hantu ini manusia atau binatang? Mereka benar-benar mulai memakan daging manusia, ya ampun. Beberapa prajurit Qinglin yang keluar untuk pertama kalinya tentu saja bertemu dengan prajurit Qiang yang kuat untuk pertama kalinya. Prajurit Qiang ini memakan daging manusia mentah-mentah dan memiliki mata semerah mata binatang buas. Mereka menyegarkan ketiga pandangan prajurit Qinglin baru ini berulang kali. Beberapa orang bahkan mulai muntah setelah melihat mereka memakan orang. Jangan panik, tangkap mereka, bunuh mereka. Perintah Liu Yizhen disampaikan, tetapi ketika dia membawa anak buahnya, tentara Qiang sudah tidak ada lagi di sana. Setelah memburu ratusan tentara Qinglin, mereka dengan cepat menghilang ke dalam hutan batu, dan tidak ada lagi berita tentang mereka. Sialan, sialan, apa kalian semua mati? Kalian baru saja melihat mereka melarikan diri.
Kalian benar-benar idiot, sekelompok idiot, berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Kalian baru saja melihat seperti ini. Liu Yizhen melompat dari kudanya dan mulai memukul serta menendang para prajurit King Lin yang bodoh itu. Para prajurit King Lin itu tidak berani menghadapi utusan kekaisaran dan hanya bisa menerima pukulan itu dengan pasif. Namun, Liu Yizhen hanya memukul mereka beberapa kali lalu kembali naik ke kudanya dengan marah. Dalam pertempuran ini, jumlah musuh dan arah musuh tidak diketahui. Yang mereka tahu hanyalah ratusan prajurit King Lin tewas. Meskipun bagi pasukan King Lin yang beranggotakan 10.000 atau 20.000 orang, korban ratusan orang tampak tidak berarti. Sosok prajurit Qiang yang sulit dipahami tetap meninggalkan bayangan psikologis yang besar pada banyak orang. Liu Yizhen tidak percaya pada prinsip tidak mengejar musuh yang putus asa. Dia hanya memerintahkan anak buahnya untuk mengejar musuh ke arah mereka melarikan diri. Namun, rute yang rumit membuat tentara King Lin mengeluh pahit. Tentara Qiang telah beradaptasi dengan medan yang rumit, tetapi mereka, tentara King Lin, dimanjakan. Belum lagi mengejar tentara Qiang, banyak dari mereka jatuh ke celah-celah batu dan terjebak, tidak bisa keluar. Mereka yang pergi untuk menyelamatkan mereka disergap oleh tentara Qiang, jadi mereka menjadi seperti Calabash Brothers yang menyelamatkan kakek mereka, menyelamatkan dan mengirim mereka pada saat yang sama. Liu Yizhen yang marah secara pribadi memimpin sekelompok ahli untuk menyerang, dan dia berhasil menangkap seorang prajurit Qiang. Namun, ketika menghadapi interogasinya, prajurit Qiang itu mencibir dan kemudian memutar lehernya dengan keras. Adegan ini benar-benar mengejutkan Liu Yizhen. Dia tidak dapat membayangkan betapa besar kekuatan dan keberanian yang dibutuhkan untuk mematahkan lehernya sendiri. Senyum mengerikan terakhir di wajah prajurit Qiang yang tewas menunjukkan bahwa perjalanan mereka tidak akan damai. Benar saja, prajurit Qiang yang tewas menjadi mimpi buruk bagi tentara King Lin di malam hari. Mereka mulai menyerang pasukan sebanyak 20.000 orang ini dari segala arah. Bab 547. Pasukan King Lin memiliki total 20.000 orang, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang cukup berani. Saat malam tiba, ancaman dari para prajurit Qiang ini mencapai puncaknya. Siang hari, tentara King Lin sudah cukup menderita karena para prajurit Qiang ini. Sekarang di malam hari, para prajurit Qiang turun dari pohon, ladang, kolam, dan bahkan dari langit. Mereka akan muncul dari tempat yang tak terduga dan membunuh semua tentara King Lin di sekitar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Liu Yizhen seperti petugas pemadam kebakaran, bergegas ke sini untuk membantu dan membawa orang untuk membantu di sana. Tentara King Lin memang melawan, tetapi mereka terlalu takut. Jika jumlah mereka lebih sedikit, mereka tidak akan berani mengejar. Namun, saat mereka mengatur pasukan, tentara Qiang sudah melarikan diri entah kemana. Liu Yizhen menghabiskan sepanjang malam untuk memadamkan api. Dia kelelahan dan membunuh beberapa prajurit Qiang. Namun, ketika dia memeriksa lagi setelah fajar, dia benar-benar tercengang. Hanya puluhan prajurit Qiang yang terbunuh, tetapi tentara King Lin telah kehilangan 7 atau 800 orang. Kematian 7 atau 800 orang ini membuat Liu Yizhen menjadi autis. Namun, setelah malam yang melelahkan, ia beristirahat saat fajar menyingsing. Ketika ia meminta orang-orang untuk memasak dan beristirahat, kecelakaan kembali terjadi. Para prajurit Qiang yang awalnya dianggap tenang untuk sementara waktu, justru memanfaatkan waktu ketika banyak orang sedang beristirahat dan menyelinap masuk, lalu menyerang mereka lagi. Korban kali ini sangat banyak, karena kebanyakan orang memiliki mentalitas yang sama dengan Liu Yizhen. Mereka semua percaya bahwa tentara Qiang akan berhenti menyerang setelah satu malam, dan sekarang fajar menyingsing, mereka tidak lagi seperti orang buta di malam hari, dan mereka merasa lebih aman. Banyak orang yang lelah setelah seharian beraktivitas semalam, langsung tertidur setelah bersantai. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa tentara Qiang yang telah mereka usir akan kembali lagi. Mereka menyelinap kembali dan memotong leher mereka satu persatu. Begitu leher prajurit King Lin terpotong, mereka bahkan tidak bisa berteriak dan hanya bisa berguling-guling di tanah karena kesakitan. Namun, mereka hanya bisa berguling beberapa kali sebelum mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Ketika seseorang menemukannya, sejumlah besar orang telah terbunuh atau terluka. Ketika berita itu sampai ke Liu Yizhen, ia menabuh genderang dan gong untuk membangunkan semua orang, tetapi mayat-mayat sudah ada di mana-mana. Hanya beberapa ratus orang yang meninggal kemarin,
tetapi kali ini lebih dari 2.000 orang meninggal. Pada saat ini, Liu Yizhen juga mulai merasa takut. Sebelum datang, Liu Yizhen masih memandang rendah para prajurit Qiang ini, mengira mereka hanyalah sekelompok orang biadab yang keluar dari pegunungan. Bahkan para prajurit desa yang diorganisasi oleh sekelompok penduduk desa dari desa Chenjia dapat menghajar mereka hingga babak belur. Lalu, dengan bakat seperti dia, Liu Yizhen, yang memimpin sekelompok pasukan reguler, bukankah dia akan dapat membantai para prajurit Qiang ini sepenuhnya dalam hitungan menit? Namun sekarang, para prajurit Qiang memberinya pelajaran yang berat. Belum lagi bertarung melawan para prajurit Qiang, sudah sangat menakjubkan bahwa ia mampu bertahan dari serangan diam-diam para prajurit Qiang. Liu Yizhen kesal dan marah, tetapi dia tidak punya jalan kembali. Dia harus menemukan Jiang Dahai, kalau tidak dia akan mati jika kembali ke ibu kota. Namun, tanpa petunjuk apapun tentang tentara Qiang, tentara Qinglin dan Liu Yizhen hanya terbang ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat menemukan target mereka. Mereka mencari selama 4 hari, tidak hanya gagal menemukan kekuatan utama tentara Qiang, mereka juga disergap dan lebih dari 5.000 orang tewas. Meskipun lebih baik daripada sebelumnya, tetapi masih sangat terbatas. Namun, Liu Yizhen masih lebih kuat dari Jiang Dahai. Jiang Dahai hampir saja terbunuh, tetapi Liu Yizhen tetap membunuh ratusan prajurit Qiang. Meskipun rasionya lebih dari 10:1, hal itu juga memberi beberapa prajurit Qinglin keberanian untuk melawan balik terhadap prajurit Qiang. Akan tetapi, semakin banyak prajurit Qinglin yang menyadari dengan jelas betapa kuatnya orang-orang biadab yang keluar dari pegunungan ini. Orang-orang biadab itu tidak hanya buas, tetapi juga berbahaya dan ganas. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berakhir dalam masalah. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang bersedia bertarung dengan tentara Qiang. Seiring tersebarnya kabar dari mulut ke mulut, reputasi Raja Qiang Hetian menjadi semakin terkenal. Utusan Kekaisaran Liu Yizhen dikalahkan dan melarikan diri ke Jinsu. Belum lagi mengalahkan Raja Qiang Hetian, dia bahkan tidak dapat menemukan pasukan utama Raja Qiang. Yang lebih buruk, mereka tidak tahu apakah target utama mereka kali ini, Jiang Dahai, sudah mati atau masih hidup, karena tentara Qiang yang ditangkap tidak menganggap serius hidup dan mati. Mereka bunuh diri atau sangat keras kepala. Bahkan ketika Liu Yizhen menyiksa mereka secara pribadi, dia tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang Jiang Dahai dari mereka. Jalan menjadi sempit dalam sekejap. Liu Yizhen mundur ke Jinzu dan kemudian menyampaikan berita itu kembali ke Istana Zhou Agung. Semua pejabat sipil dan militer di istana terkejut. Nama Raja Qiang Hetian sekali lagi menyebar ke seluruh istana dinasti Zhou Agung. Wajah para menteri yang berkuasa berubah drastis. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya kerusakan yang disebabkan oleh para prajurit Qiang. Pada saat yang sama, kekuatan pasukan keluarga Chen, yang telah mengejar para prajurit Qiang di seluruh dunia, secara bertahap meningkat. Di rumah Perdana Menteri, ini konyol, apa yang sebenarnya dilakukan Liu Yizhen? Dia bahkan tidak bisa menghadapi orang-orang biadab. Dalam 2 putaran, mereka mengirim lebih dari 30.000 tentara dan kehilangan lebih dari 10.000. Apakah mereka semua babi? Ini benar-benar membuatku mati karena marah. Perdana Menteri Jiang Mingjia membanting meja dengan sangat keras hingga menimbulkan suara gaduh. Di bawah, setiap menteri sangat berhati-hati dan tidak berani berbicara. Guru besar Liu Xiangwang, yang duduk di seberang Perdana Menteri, sedang minum teh dengan lembut, matanya menatap hidungnya dan hidungnya menatap hatinya. Dia tampaknya tidak mendengar kemarahan Jiang Mingjia. Sudut mulutnya bahkan sedikit terangkat, membuatnya tampak agak senang. Baginya, Jiang Mingjia bahagia hanya karena dia frustrasi. Awalnya, Liu Xiangwang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertikaian antara kedua belah pihak, tetapi kali ini ketika tentara Qiang memberontak, kekuasaannya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, Jiang Mingjia mengalami banyak kemunduran, dan bahkan sepupunya Jiang Dahai ditangkap oleh tentara Qiang, dan hidup atau matinya tidak pasti. Utusan Kekaisaran Liu Yizhen yang dikirim tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, yang membuat Jiang Mingjia, yang sudah marah, semakin marah. Jiang Mingjia melihat Liu Xiangwang sombong, yang membuatnya merasa makin sedih. Dia tidak harus berhadapan dengan para prajurit Qiang sekarang, tetapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan Liu Xiangwang mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia sengaja menunjukkan kelemahannya,
tentara Qinglin benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi orang barbar kecil. Kita tidak bisa duduk diam dan membiarkan Raja Qiang Hetian menjadi lebih kuat. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya, dan itu bahkan dapat mengancam keberadaan istana. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya sesegera mungkin. Tuan Liu, saya ingin mengirim tentara bendera hitam untuk membantu dan bertempur dengan tentara Qinglin untuk menghentikan tentara Qiang. Bagaimana menurut Anda? Liu Xiangwang mengangkat alisnya, tetapi dia tidak marah. Bagaimanapun, pertarungannya dengan Jiang Mingjia bukanlah pertarungan 1 atau 2 hari. Meskipun mereka bergabung untuk menciptakan kaisar baru, mereka tidak pernah mengendurkan kewaspadaan mereka terhadap satu sama lain. Oh, Perdana Menteri Jiang benar. Raja Qiang Hetian memang sosok yang sangat kuat, dan prajurit Qiangnya juga sangat sulit dihadapi. Liu Xiangwang juga orang yang sangat licin. Dia pertama kali memperlihatkan kekuatan prajurit Qiang, membuat semua orang percaya bahwa dia akan mengirim pasukan untuk membantu tentara Qinglin. Namun siapa sangka dia akan mengalihkan topik pembicaraan, tetapi menurutku pasukan bendera hitam tidak dapat digerakkan. Para prajurit Qiang ini sangat sulit ditangkap, siapa yang tahu di mana tujuan mereka yang sebenarnya. Bagaimana jika mereka ingin menerobos Yuzhou dan langsung mencapai prefektur Datong? Sekarang pasukan Qinglin telah menstabilkan situasi, mereka harus bermain aman dan melenyapkan para prajurit Qiang sedikit demi sedikit. Mengapa terburu-buru menyingkirkan mereka semua sekaligus? Setelah kata-kata itu keluar, semua orang hanya bisa memanggilnya rubah tua. Lagi pula, tidak ada kemungkinan sama sekali baginya untuk menyumbangkan pasukan dan tenaga. Jiang Mingjia sangat marah sehingga dia mengabaikannya dan menarik napas dalam-dalam. Di antara orang-orang ini, ada seorang teman lama Chen Ce, Liu Yanhou, mantan Bupati Gunsu. Mantan bupati itu hanyalah orang kecil di lingkaran ibu kota. Pada saat ini, Liu Yanhou sama sekali tidak memiliki rasa keberadaan. Dia duduk di belakang pamannya seperti anak kecil. Belum lagi dia, bahkan pamannya Liu Renzong tidak banyak bicara saat ini. Lagi pula, ada terlalu banyak orang besar di sini. Bersambung, silahkan tinggalkan komentar jika berkenan cerita ini dilanjutkan. Terima kasih.